Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa, selamat malam kawan-kawan semuanya. Kita seringkali pernah mendengar kalimat yang namanya membaca, yang kegiatannya membaca artikel, membaca buku referensi, membaca sebuah kehidupan. Nah, ketiga hal tersebut itu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sangat-sangat berkaitan, ada hubungannya dengan seluruh mekanisme kehidupan kita semua. Contoh yang bisa kita ambil, kita petik pada fenomena di era masa ini adalah yang pertama, apakah betul ekonomi yang dihadapi oleh setiap individu tersebut, individu kita, individu masyarakat itu memang menurun dikarenakan memang objek pelakunya adalah pemerintah. Nah, kita mungkin pernah melihat ada, mohon maaf kepada mungkin para pelaku kegiatan yang kegiatannya bersifat tukang becak ya, tukang becak. Nah, apakah betul penumpang tukang becak itu menurun dikarenakan ekonomi masyarakatnya memang menurun sehingga sudah sedikit penumpang tukang becak yang menggunakan jasa tukang becak? Nah, perlu kita lihat historisnya bahwasanya saat ini setiap rumah apabila 3 keluarganya, ayah, ibu, dan anak, maka 3-3 mempunyai sepeda motor. 5 mempunyai sepeda motor. Jadi apakah betul fenomena yang dibangun di masyarakat bahwasanya ekonomi pendapatan masyarakat tersebut menurun? Perlu kita lihat juga bahwasanya perkembangan pelaku UMKM di area rumah kita nih semua sudah banyak yang berkembang. Kalau ekonomi masyarakat menurun, pasti daya beli menurun. Dikarenakan apa? Ekonomi pelaku UMKM dekat rumah kita tersebut pastilah sudah tumpul, sudah tutup dikarenakan tidak ada yang membelinya. Ini jangankan membeli, satu baru bangun, berikutnya sudah bangun, berikutnya sudah bangun. Nah, yang kedua, terkait permasalahan di lapangan, di pasar, fenomenanya adalah tentang bagi pelaku usaha. Ingat kawan-kawan, dahulu memang betul pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Nah, di fenomena era zaman sekarang, penjual dan pembeli tidak lagi mesti bertemu, namun transaksi bisa terjadi. Contohnya kita bisa menggunakan Shopee, kita bisa menggunakan Lazada, kita bisa menggunakan aplikasi Tokopedia, dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang menyediakan untuk pembeli dan penjual melakukan transaksi tanpa mesti bertemu. Oleh karena itu, marilah kita menggali referensi, membaca buku yang kerangkaiannya ilmiah. Jadi mari kita hindari konflik-konflik bernarasi yang sudut pandangnya, katanya, kayaknya, rasa-rasanya, sepertinya. Kalau kita melihat oknum-oknum kawan-kawan kita yang selalu bernarasi seperti itu tanpa menggunakan referensi teori akademik, membaca buku, ingat, berakademik itu bukan mesti sekolah tinggi-tinggi, tapi rajin membaca buku, rajin menggali yang namanya informasi penelitian, yang hubungan sebab akibatnya saling berkaitan dan masuk ke dalam logika rasional. Itu baru yang harus kita dekati. Kalau ada kawan-kawan yang referensinya hanya katanya, kayaknya, rasa-rasanya, atau obrolan kedai kopi, perlulah kita sebagai masyarakat Indonesia kita luruskan sahabat-sahabat kita seperti itu. Baik, terkait dengan mekanisme pasar tadi, itu adalah sebuah buku yang berjudul Buku Studi Kelayakan Bisnis, penciptanya namanya Kazmir SEFM. Itu beliau menulis terkait materi tentang segmentasi pasar, pasar itu apa, bauran pasar itu apa. Di situ kita menggali referensinya. Nah, oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Tetap bersemangat. Mari kita budayakan membaca. Semoga rakyat Indonesia kita menjadi rakyat yang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.